Halo semuanya, senang banget bisa ketemu lagi di sesi bedah materi kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal mengupas tuntas sebuah panduan praktis dari Dr. Victor Asani. Kita akan bahas bareng-bareng gimana sih caranya mengubah data manufaktur yang biasanya kering, kaku, dan isinya cuma angka teknis melulu, jadi sebuah presentasi yang memukau. Presentasi yang benar-benar bisa mendorong keputusan bisnis yang menguntungkan. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja ya. Pernah nggak sih kalian ada di situasi kayak gini? Ini beneran jebakan paling umum di sektor manufaktur loh. Jadi kalian dan tim punya produk yang luar biasa banget, inovasinya brilian abis. Tapi pas lagi presentasi, kalian terlalu asyik bahas detail teknis sampai audiens kalian malah bengong. Mata mereka mulai kosong kan? Nah pertanyaannya sekarang gimana sih cara kita mengubah spesifikasi teknis yang rumit itu jadi sebuah keputusan bisnis yang konkret? Coba deh bayangin tim engineer kalian lagi sibuk menganalisis blueprint yang super rumit. Ingat ya, tujuan utama kalian pas presentasi itu bukan buat pamer seberapa rumit gambar itu ke klien, sama sekali bukan. Tujuan kalian adalah membangun sebuah jembatan. Betul banget, jembatan kokoh yang tugasnya menerjemahkan spesifikasi teknis yang masih mentah tadi, jadi nilai bisnis yang nyata. Nilai yang dampaknya bisa langsung dirasakan sama klien atau investor kalian. Supaya kita nggak terjebak cuma sekedar ngelempar data yang ngebosenin, kita bakal bahas 5 langkah logis dari framework Dr. Asani ini. Pertama soal pentingnya presentasi, kedua cara bikin struktur yang memukau, ketiga gimana caranya bercerita di balik angka-angka itu, terus yang keempat tentang kekuatan visual dan cara penyampaian, dan yang terakhir gimana kita menghadapi tantangan di lapangan. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pentingnya presentasi. Mari kita bahas kenapa sih hal ini tuh krusial banget dan nggak boleh dipandang sebelah mata. Tahu nggak, jarak antara punya produk manufaktur yang keren dengan suksesnya sebuah penjualan, itu cuma bisa dihubungkan sama satu hal, yaitu presentasi kalian. Presentasi yang kuat itu ibarat penerjemah yang handal. Gini deh, bayangin kalian punya mesin paling canggih di dunia. Nah, presentasi inilah yang bakal menerjemahkan inovasi super kompleks itu ke dalam bahasa yang dimengerti klien, kayak soal keuntungan dan efisiensi. Nggak cuma itu, kalau kalian bisa menyampaikan nilai ini dengan sangat jelas, kalian otomatis bakal ngebangun kepercayaan dan kredibilitas di mata para pengambil keputusan. Ini penting banget loh. Oke, sekarang kita lanjut ke poin kedua, yaitu struktur presentasi yang memukau. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana sih cara kita membangun struktur yang logis supaya presentasinya nggak berantakan, pas kita lagi ngerasa tertekan di depan audiens? Kalau kita perhatikan, setiap presentasi yang sukses itu pasti dibangun pakai 3 langkah jitu ini. Pertama, pembukaan yang kuat. Ini tujuannya buat langsung merebut perhatian audiens di detik-detik pertama. Kedua, isi yang terstruktur dengan logis. Pastikan setiap poin yang kalian sampaikan itu ngalir dan nyambung sama argumen utama, biar audiens nggak bingung. Dan yang ketiga, penutup yang berkesan. Ingat ya, penutup itu bukan cuma soal merangkum presentasi. Kalian harus bisa bikin penutup yang benar-benar mendorong audiens buat ngambil tindakan alias action. 3 fondasi ini nih yang bakal bikin audiens kalian tetap fokus dari awal sampai akhir. Lanjut ke poin ketiga, yaitu cerita di balik angka. Struktur yang kuat tadi tentu bakal percuma kalau materi atau kontennya kurang pas. Makanya kita harus paham kenapa kita perlu menyajikan lebih dari sekedar angka-angka mentah. Mulai sekarang, kalian harus membiasakan diri buat ubah cara pikirnya. Daripada sibuk ngebacain deretan spesifikasi teknis, mending fokus ngejelasin gimana produk kalian itu bisa memecahkan masalah nyata yang lagi dihadapi pelanggan. Kalian harus fokus ke solusi praktis, bukan cuma fitur yang ada di atas kertas. Contohnya nih, ketimbang cuma nyebutin kapasitas RPM mesin atau voltasenya secara teknis, mending kalian jelasin kalau spesifikasi itu bisa bantu klien hemat ratusan jam kerja dan mangkas biaya operasional mereka tiap bulan. Nah, hal-hal kayak ginilah yang sebenarnya pengen banget didengarin sama klien. Terus coba perhatiin deh, gimana visualisasi itu bisa bikin argumen kalian jadi jauh lebih kuat. Kalau kalian pakai bukti atau studi kasus nyata, misalnya nampilin grafik yang nunjukin peningkatan efisiensi produksi di PT XYZ sebesar 20%, wah itu efeknya jauh lebih persuasif dibanding kalian cuma kasih janji manis. Lewat visualisasi data yang lugas kayak gini, kalian tuh secara nggak langsung ngebuktiin kalau solusi kalian itu bukan cuma omong kosong, tapi benar-benar terukur dan ada hasilnya. Karena bagaimanapun juga, bukti nyata itu akan selalu menang melawan sekedar asumsi. Sekarang kita masuk ke bagian keempat nih, yaitu soal visual dan kekuatan penyampaian. Ngomongin soal dampak visual, mari kita bahas fase eksekusinya. Seberapa penting sih kombinasi antara apa yang ada di layar dengan gaya penyampaian kalian di atas panggung?
Nah, ini peringatan keras buat kita semua. Tolong banget, hindari kebiasaan naruh terlalu banyak teks di slide. Salah satu kesalahan paling fatal yang sering kejadian itu adalah menjejali layar kalian dengan paragraf yang panjang banget. Slide yang isinya tulisan kecil-kecil semua, itu cuma bakal bikin presentasi kalian jadi monoton, ngebosenin, dan pastinya nguras energi serta fokus audiens. Ujung-ujungnya, mereka malah asik baca layar dan nggak merhatiin kalian ngomong. Percaya deh, teks yang kepanjangan itu musuh terbesarnya presentasi yang menarik. Mendingan kita pakai cara lain yang jauh lebih efektif. Daripada bikin pusing pakai lautan teks, coba deh ciptakan visual yang ngasih kontras tajam. Kalian bisa pakai foto-foto kualitas tinggi yang nampilin fasilitas pabrik, suasana di area produksi, atau foto produk kalian sendiri. Nah, paduin visual yang udah bersih dan profesional itu sama cara penyampaian kalian. Tampil percaya diri, pakai bahasa tubuh yang terbuka, dan jangan lupa bangun interaksi langsung biar suasana ruangan jadi lebih hidup. Biar kalian bisa tampil sekeren profesional, kalian harus pegang 3 prinsip utama ini. Pertama, latihan terus sampai kalian benar-benar nyatu sama materinya. Jangan pernah sekali-kali baca layar ya, soalnya pas kalian noleh ke layar, kalian tuh langsung mutusin koneksi sama audiens. Kedua, pastiin kalian menjaga kontak mata ke semua sudut ruangan. Bikin semua orang di situ merasa kalian lagi ngomong langsung sama mereka. Dan yang ketiga, pakai bahasa tubuh yang santai tapi tetap kelihatan yakin dan berwibawa. Itu bakal nunjukin kalau kalian benar-benar menguasai panggung. Masuk ke bagian kelima, yaitu menghadapi tantangan di lapangan. Karena jujur aja nih, di dunia nyata, presentasi itu jarang banget bisa mulus tanpa halangan. Pasti ada aja deh audiens yang kritis atau situasi di luar rencana. Jadi, mari kita lihat gimana caranya pakai ilmu yang udah kita bahas ini pas lagi di bawah tekanan. Tantangan yang pertama, pertanyaan tajam dan susah. Pas kalian ditembak sama pertanyaan teknis atau komersial yang rumit banget, selalu ingat kalau kejujuran itu kunci utama buat ngebangun kepercayaan. Kalau emang kalian belum tahu jawabannya, jangan pernah nekat ngarang fakta ya. Jauh lebih baik kalau kalian ngaku aja secara profesional dan janji bakal ngasih data akurat setelah meeting selesai. Percaya deh, cara ini justru bakal naikin kredibilitas dan wibawa kalian di mata klien. Terus tantangan yang kedua, audiens yang latar belakangnya beda-beda di satu ruangan. Kalian dituntut buat bisa baca situasi dan pinter-pinter menyesuaikan seberapa dalam informasi yang mau disampaikan. Kenapa gitu? Ya karena para teknisi di situ pasti bakal minta detail operasional yang super spesifik. Tapi di sisi lain, para bos atau jajaran eksekutif itu nggak peduli sama hal-hal mikro kayak gitu. Mereka cuma butuh ringkasan strategi saja, kayak soal laba, return on investment, atau gimana efisiensi waktunya. Lanjut ke tantangan ketiga, masalah waktu. Kita semua pasti pernah ngalamin momen nyebelin yang satu ini. Udah capek-capek nyiapin presentasi paling keren, tiba-tiba waktunya dipotong jadi separuh gara-gara jadwal mundur. Bikin kesel banget kan? Makanya, mulai sekarang biasain selalu siapin versi singkat dari presentasi kalian. Pas waktu kalian tiba-tiba disunat, tetap tenang dan langsung fokus aja ke poin-poin yang paling krusial dan punya dampak paling gede. Ingat ya, teknik-teknik yang udah kita bedah bareng hari ini sifatnya sangat universal. Ini bisa kalian pakai waktu lagi launching produk baru buat nonjolin inovasinya. Atau pas lagi ngasih pitching di depan investor yang nuntut kejelasan pengembalian modal. Bahkan, cara ini juga cocok banget dipakai pas kalian lagi ngejelasin strategi internal perusahaan, biar semua orang di tim punya visi yang sama dan sejalan. Pada akhirnya, kalau ada satu hal aja yang harus kalian ingat dari sesi ini, ingatlah prinsip utamanya. Slide presentasi itu cuma alat bantu visual, bukan skrip buat dibaca. Audiens kalian udah meluangkan waktu berharga mereka buat dengerin kalian ngomong, bukan buat disuruh baca layar. Penguasaan materi dari hasil latihan kalian, ditambah cara penyampaian yang tulus dan yakin, itu loh yang bakal jadi pembeda sesungguhnya di dunia bisnis. Nah, setelah ini, pas kalian balik ke meja kerja dan siap-siap ngebangun jembatan dari spesifikasi teknis ke nilai bisnis nyata, coba renungin satu hal. Kira-kira apa satu keterampilan dari bahasan kita hari ini yang pengen banget kalian perbaiki buat presentasi selanjutnya? Coba dipikirin ya, terus langsung mulai latihan dan kuasai panggung kalian. Makasih banyak udah dengerin sesi bedah materi ini sampai akhir, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.